Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas manihita saluhuna. Horas. Ira suara yang namaler. Horas manihita saluhuna. Horas. Aido warna Natal. Salinai jo. Horas manihita saluhuna. Horas. Menjuang-juang. Menjuang-juang. Juang-juang. Juang-juang. Yahoo. Yahoo. Shalom. Shalom. Pertemuan kita terakhir di tahun yang lalu. Jadi saya pikir banyak yang sudah lupa dengan saya. Wah. Tapi baguslah kalau saya memperkenalkan sekali lagi. Karena dibilang sekali lagi yang kuat. Tak kenal maka tak sayang. Itu yang mau saya bilang. Nama saya Andar Gomos Mangarana Perlindungan Pasaribu. Ganjang naik. Dari awal sampai akhir nama Batak. Tak ada Michael, tak ada Robert, tak ada Thomas. Andar artinya jelas, terang dalam bahasa Batak. Udah itu aja, yang lain cari sendiri nanti. Jadi istri Reni Boru Panjaitan, anak-anak 3 orang laki-laki, dan kami semua datang, diboyong semua dari Wuppertal untuk menghadiri Natal Bunguan Parsahut tahun Belanda. Tepuk tangan maju lo datang. Dan saya melayani di United Evangelical Mission di kota Wuppertal di Jerman. Jadi kalau Amang Inang, Bapak Ibu mau datang ke Wuppertal, mau datang ke Jerman, selamat datang. Kami akan sambut juga dengan tari-tarian. Jadi firman Tuhan, itulah dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah ibadah. Perkenalan kita. Jadi firman Tuhan bagi kita di malam hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, in English, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. From Luke chapter 2 verse 14. Di dalam bahasa kita, bahasa Batak Toba, soolong madidok, hasanapon madi debatana di gijang dame madi tanoon diaka jolma halomuani. Ima sahakna. Saudaraku sekalian, ayat ini sesungguhnya menjadi motivasi kita merayakan Natal. Allah lah yang harus dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Jadi ahado jambarta nama Natalon innahamu marate. Dame ma ditanoon. Dia kajolma halomuani. Jadi jatah kita merayakan Natal bukanlah kemuliaan. Jatah kita merayakan Natal adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkenan di hadapan Tuhan, maka hiduplah di dalam damai sejahtera. Jadi jangan sebaliknya. Gabehita naneng masangap di pesta Natalon. Jadi kita yang mau dimuliakan di pesta Natal ini. Jadi tidak jelas siapa yang mau kita rayakan. Kristus justru tersembunyi, semakin kecil. Justru kita yang makin besar. Jangan terbalik.
Justru pesta Natal itulah merayakan, memuliakan Kristus yang lahir itu, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Pesta Natal di Hata-Batak imam tubuh Tuhata, tubuh Tuhata. Tapi sering karena kita terlalu heboh merayakan pesta Natal, jadi bukan tubuh Tuhata lagi, tapi tubuh Tuhata. Foto aku 28 nanti. Tubuh Tuhata, gabe tubuh Tuhata. Sering Kristus justru kehilangan panggung di berbagai pesta Natal. Karena kita yang mau lebih besar dari Kristus yang dirayakan itu. Apalagi kita batakon, songoni nama hebona molobar pesta Natal. Terus terang untuk kami pendeta, bulan Desember adalah bulan penuh amanah. Puasa songoni. Bayak kokaguma. Ono hami patita marjanita tolu hari sadari di bulan Desember. Kami pendeta mau 3 kali sehari. 3 kali sehari, betul, di bulan Desember. Karena di luar negeri ini ya jadi berkurang. Kalau di Indonesia kian, pendeta sudah harus di booking 1 tahun sebelum supaya dapat bulan Desember. Satu khotbah dirapel 1 bulan itu. Polan judul mana diganti? Pagi Natal Pokparan Opung di Simanahan Pasar itu. Pagi. Siang Natal Serikat Tolong Menolong Saroha. Tungi ditutup madok Natal malam. Parengge-rengge dos miroha. Ada siapa? Isinya itu aja. Ada judulnya diganti. Tapi khotbah saya ini orisinil ini. Dengan doa dan air mata. Bayangkanlah Kamanginang, berapa kilogram taksan, panggang, rendang, tahap tu gula empok. Betul kamu tuh gula empok, gulamo. Masuk ke perut ini di dalam bulan Desember ini. Apalagi nanti kita juga mau masuk itu semua nanti. Saya yakin sudah kosong ini semua. Akibatnya di bulan Januari nanti banyak kami pendeta dilarikan ke rumah sakit. Doa perluas di luar rumah sakit. Karena asam urat, doa kolesterol meningkat. Pokoknya kalau di bulan Desember marolo-polo mahita sulit. Apalagi kami pandita nasoboy nama bayanong bulan Desember. Tapi Natal juga Amanginang, Bapak Ibu sering juga membawa beban. Beban pikiran, beban perasaan, beban dompet. Tapi sulit membedakan antara berbeban berat dan berbadan berat. Bohibe di bulan Desember ono doso nahapit. Bohi nahapit. Bohi nagalau. Bohi napojok. Di bulan Desember bertelepon apa eda galaunya eda katanya gitu lagi. Bulan Desember ternyata juga membawa panen keuntungan jabatan pegadaian. Antri doalat kita di saat pagade barangna di bulan Desember. Asago itu horor. Belum lagi semua suka seragam di perayaan Natal. Kalau di kampung kita semua suka seragam. Sebaya seragam. Semua yang warna pink.
Kayak koma anggo 50 halak tu gereja sudah marping. Tipo ni Sasaki na seragam. Ikon 5 sentis deh. Kayak kok kamu mah 5 sentis deh. Bagian non potongan. Gak bisa lagi ngelihat yang di belakang. Lipstiknya seragam, merah dan hitam. Sepatunya seragam, tinggi, jinjing sepatu harus sama. Gabiolo mah mau papedahon, dia inata niba, dia inata doka. Tapi ada yang bilang seorang ibu, biarlah Pak Pendeta, bulan Desember ini kan 7 kali 7 sama dengan 49 ya, apa pula itu? Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Alay rohai belum tentu seragam. Baju bisa pink, sasak bisa 5 cm, tapi hati beragam-ragam. Seperti lagu itu. Dan keinginan tampil orang Batak ini luar biasa. Luar biasa. Orang Bataklah salah satu bangsa di dunia ini yang paling tinggi tingkat kepercayaan dirinya. Itu. Harus kita akui itu. Tinggi sekali tingkat kepercayaan dirinya. Aisyah latihan akan tahun. Gak pernah datang latihan. Tapi di hari H merjas lengkap. Merdesi. Jong-jong di Jolo, Marete. Nakpe soharwa suara. Karena apa dia gak pernah latihan? Tapi yang penting tampil. Oleh sukun, kenapa kau nggak datang? Kalau kau nggak datang bisa ikut tampil menyanyi. Ahang roa. Anak nirajau, nama sekolah besok. Kau anak raja, aku anak raja. Jangan saling mempermalukan kita di sini. Karenanya, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah kemuliaan hanya bagi Allah, bukan milik kita. Di halak Batak adong kamulioni punya manusia. Hanya di orang Batak itu kemuliaan punya manusia. Makanya ada 3 hak: hasangapon, hamorao, hagabe. Hasangapon punya orang Batak. Tapi di orang Kristen tidak. Hasangapon itu hanya punya Tuhan. Itu hebat di halak Batak kan. Ya, mau sama dia dengan Tuhan itu. Dibikin hasangapon punya dia juga. Ini adalah ayat pengingat yang dikumandangkan oleh malaikat ketika Kristus telah lahir. Itu artinya bernatal mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan karuniakan bagi kita sampai kita bisa tiba di penghujung tahun ini. Itulah Natal. Kalaupun kita bisa merayakan Natal di tahun ini, tadi kita sudah lihat suara kita, hati kita, hidup kita, harta kita, kelelahan kita, hanya kita arahkan kepada Kristus yang lahir itu. Kita tidak perlu mendapat kemuliaan, karena itu bukan jatah kita. Semua harus kita arahkan kepada Yesus Kristus yang lahir itu. Karenanya dialah yang harus mendapat kemuliaan di malam ini. Bukan saya, bukan pengumuman pasal tahun halak Batak, tapi Kristuslah yang harus mendapat kemuliaan di malam hari ini. Lantas bagaimana kita mengucap syukur? Dunga diajari hamus yang namek-mek, pasahaton hamauliateon munatu uriai. Kalau bulan Desember sudah diajarinya kita semua
Kita yang dari sini, yang dari kampung halaman kita, diajari orang tua kitanya. Kalau bulan Desember harus lebih banyak memberikan persembahan. Idoalanan non, kalau mau pasang pedean, tuh kampung halaman kita di Tarutung, supaya menjadi desa percontohan, unang namek meti lihat kamu. Aitor mekan rinaw. Ya? Aitor na kuniki lihat kamu. Mana coy. Itu tandanya kita bersyukur. Yang paling besar yang ada di dompet kita itu nanti kita serahkan. Untuk orang pasogit, bukan untuk siapa-siapa. Itu tandanya kita mengucap syukur. Sudah dikasih kehidupan kekal. Sudah diselamatkan dari kematian, masih berhitung sama Tuhan. Ada minoto ya. Harus yang terbaik yang harus kita serahkan di malam hari ini, karena kita sudah menerima yang baik dari Tuhan. Dan kita juga harus bersyukur, karena kalaupun kita bisa tiba di malam hari ini, itu karena Injil Tuhan tiba di kampung halaman kita masing-masing. Datang misionaris dari Eropa menginjili opung kita. Kabedang hola namar badai behita. Kabedang hola namar datui behita. Tapi kita menjadi orang yang berperadaban. Kita menjadi orang yang tahu kesehatan. Kita menjadi orang yang memahami pendidikan. Diberangkatkanlah anak-anak Batak ke Jawa. Diberangkatkanlah ke luar negeri. Diberangkatkanlah keluar dari kampung halaman, sehingga kita bisa tiba di tempat ini. Jadi bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan sayang sama orang-orang Batak. Dikirimkanlah kabar baik, dikirimkanlah Injil, dan kita harus mensyukuri itu, sehingga kita semua di sini bisa menjadi orang-orang yang berkenan. Coba lihat orang Batak ini, luar biasa. Semua ada. Orang Batak ini multifungsi, multiprofesi. Semua bisa dikerjakan. Pejabat ada, perampok apalagi. Polisi godang halak Batak. Penjamret pe nama loan halak Batak. Disido urjuna hitalak Batakon alelos disido hotelna. Kosong elak tealate. Tapi kalau malam Natal, Bapak Ibu sekalian, semua berkumpul, pengisi penjara, preman, pejabat, profesor, namora, napogo, suderat, mangendehon, sonang, niborgin na yun. Marpugu sude, parjahati pe maredek, sonang, niborgin na yun. Itulah Natal, kita merayakan kemuliaan Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan, supaya kita meninggalkan kejahatan kita. Jadi jika kita persatuan Batak Belanda ini bisa bekerja, bisa sekolah, bisa berkeluarga di sini, bisa tinggal di tempat ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jadilah baik dan murah hati, karena Tuhan sudah baik dan murah hati kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ada pendeta datang dengan keluarganya, jangan lupa mentraktir. Bukan untuk kami maksudnya, nanti kalau untuk pendeta yang datang yang lain. Yang kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini yang susah. Damai sejahtera. Karena Tuhan tahu satu-satunya kelemahan manusia yang terbesar itu adalah tidak bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Apalagi kita halak Batak. Dak kerajaan hati-hati. Olan halak Batak do naman dokon molo mardomu ikon padomu di Tanorara.
Kenapa kita tidak bisa padomu di restoran? Kenapa kalau kita berkelahi harus ketemu di Tanah Merah katanya? Orang halak Batak. Orang halak Batak bo nama dok, dang diau, dang diho, tumagoma, tubegu. Kita berbada, begu nama ngomong. Itulah orang Batak. Saking tidak bisa mengendalikan hatinya. Damai sejahtera di bumi, bagaimana menghadirkan damai ketika perang antara Rusia Ukraina, sekarang Israel Palestina. Tapi di kita juga banyak sekali konflik, banyak sekali perkelahian. Saya kenal ada yang namanya Spardamian, kawan saya dulu. Maaf kalau ada yang namanya Spardamian, ya bukan bermaksud menyindir, tapi kawan saya Spardamian. Tapi asal dia hadir selalu ada keributan. Spardamian dari namanya. Saya tahu ada Serikat Tolong Menolong Saroha di Medan. Serikat Tolong Menolong Saroha. Tapi disinilah akasi gudang roha. Laut juk-juk mau membaik juk di roha. Karenanya seorang anak telah lahir bagi kita untuk menghadirkan damai. Karenanya kita harus hidup seperti bayi Kristus yang kita rayakan tadi. Seorang bayi yang tulus, tidak terlalu banyak taktik, pasrah, berharap pada orang tuanya. Dan inilah kunci perdamaian Bapak Ibu sekalian kepada kita, bahwa kita persahutan Batak Belanda ini terpanggil untuk hidup seperti Kristus yang tulus, rendah hati, penuh kepasrahan, dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ada sedikitnya 4J yang membuat kita orang Batak ini sering bertengkar. J pertama adalah, catat kamu, penting dong. J pertama adalah jugul. Jangan kau lakukan itu, tapi justru makin dilakukan. Itulah orang jugul. Unak saya tuhori hamu togeli, togel kan? Tajulu. Marmara abu siani. Ale saya tidak dati manur togel. Tu gereja pe minggu ibana rohana tu togel. Adong di si bodam nomor 2, nomor lagu, anggo rohana mandok aku di alam dong. Kode alam dong, sepasang dong nomor 2, tapi warni ente dong. Oma halanga jukul. Nah, badua hon jukat. Yang jukat ini adalah dia senang sekali kalau melihat temannya susah. Senang sekali dia kalau lihat temannya susah. Ada bangku gereja cantik bagus langsung digini-gini dia tuh. Ada tanaman cantik lemparkan dia batu. Inilah orang yang jukat. Jadi tidak senang melihat orang gembira. Yang keempat adalah jorngan. Nomor 3. Oh, ketiganya masih? Iya. Berarti diikuti waktu saya. Ayah kau bodoh hondok kamu dah dapat kamu otong. Kedua, ketiga, hondok masih kan ya. Patuhun jorngan. Jorngang. Kalau jorngan ini orang yang kata-katanya selalu mau tinggi. Oh. Sombong. Nafsu besar, tenaga kurang orang ini. Kita susah mendengar kata yang sehat keluar dari mulut seorang yang jorngan ini. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus dia mau angkat jago. Ise jago di Butao, naudo jago di Butao. Ise jorngan. Hari Minggu istirahatlah jorngan onna. Bukan karena ke gereja dia, tapi tidur dia sehari itu, hari Minggu itu. Yang keempat ini adalah jeng-jeng. Nah, jeng-jeng ini adalah
Dia suka sekali memanas-manasi hati kawannya. Oh. Kalau di kampung kita, saya padolok sanggul ison, ada padolok sanggul ison. Dan ada mati. 25 dapat padolok sanggul. Ada. Oh, ada kok. Ayo sanggul kan poda dulu sila jalan kan 5. Jadi angko hata perjeng-jengon olah di mamolus padolok sanggul itor dokodon sialak koda mamolus. Dan inilah orang yang jeng-jeng. Kita bayangkanlah kalau satu saja dari J ini ada di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam keluarga, sudah repot kita. Apalagi kalau J yang berempat ini ngumpul semua. Wow. Kalau itu jadilah kehancuran. Ya, hancur benar. Karenanya kita perlu J yang kelima. Yesus. Apa itu J kelima? Yesus. Itulah yang kita rayakan di malam hari ini. Supaya hancur semua yang jorngan, jugul, jogal, jeng-jeng, jumarojor. Jeng-jeng. Jorngan. Supaya diganti oleh Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam damai kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kalau kita berdamai. Amin. Kalau kita berkelahi, kan Jauh. apapun tidak bisa kita lakukan. Yes. Itu kesaksian saya. Kalau kita berdamai, tekanan darah pun terkontrol. Benar. Benar. Gitu. Jantung pun berdetak normal. Yes. Coba kalau kita ketemu sama musuh kita Waduh. di gereja, detak jantung pun pak. Stroke pun menjauh. Dan ini Natal, kedua pengumuman Batak yang saya hadiri dan khotbahi. Saya yakin acara ini bisa terjadi karena ada damai sejahtera di antara kita. Amin. Oleh ate mak dinatuai Abang Fred di Panggabean Dohok Inang, nama ni Roy yang mensupport Pulau Non. Alai molo somardame kita di Luaton. La ise petaho nama nopang dan berdele. Yes. Siapapun yang menopang, kalau hati kita satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah, nggak jalan. Jadi tahun depan tunjukkanlah ada damai bagi kita orang Batak di Belanda ini, supaya kita rayakan lagi Natal. Enak kan tadi bernatal kan? Ada si Malungun bernyanyi, ada Karo bernyanyi, ada Batak bernyanyi, ada berliturgi. Kayak itulah di kampung kita kan kalau bernatal. Anggaran nol pun bisa berlimpah-limpah kalau ada damai. Kalau tidak ada damai, yang ratusan ribu pun bisa jadi nol. Itu kalau pola berbeda kita. Panortor, Marede, Jala, yang penting kedua nanti adalah Mas Panganon. Tapi hati-hati, Atan. Dikendalikan diri. Akan anang-anong, tekanan darah, ibu, unang pagudakku, ditahan. Dan Allah sudah mengajak kita berdamai. Jadi sukacita terbesar kita di Natal ini adalah mula mahamu di bagasan damai. Amin. Berdamailah dengan orang-orang yang menyakiti hatimu. Bisanya? Bisa. Mau nangis suara. Tadi bilang koros kuat kali. Bisa aja berdamai kita dengan orang yang kita. Bisa. Ya, biar senang aku pulang nanti dari sini. Berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan keluargamu. Ada yang marah-maranggi kan? Sobat katai, berdamailah dengan keluargamu, berdamailah dengan penyakitmu, berdamailah dengan keadaanmu, agar turun berlimpah-limpah lagi berkat untuk pengumuman
Batak persahutahun di kota Belanda ini. Amin. Amin.